Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang daring kelas 12. Kembali di channel yang sama ya. Nanti jangan lupa di subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja. Kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak tentang ragam sikap terpuji. Oke, kita mulai. Sini kita akan membahas tentang ragam sikap terpuji. Ragam sikap terpuji ini ada 4 yang akan kita bahas. Pertama, yaitu semangat berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang kedua adalah bekerja keras dan kolaboratif. Ketiga, dinamis dan optimis. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Nah, kita tidak akan membahas semuanya sekaligus, tapi kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat ini dilandaskan kepada ayat Al-Quran dan juga hadis. Ayat Al-Quran yang menjadi landasan dari semangat berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Di sini Allah memerintahkan kepada setiap orang untuk berlomba-lomba kepada kebaikan atau berbuat kebaikan. Dan juga Allah juga memerintahkan kepada semua orang untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan dan meraih surga. Nah, di sini ada sebuah gambar ya yang menjadi contoh dalam berbuat kebaikan. Ini ada saling memberi ya, memberi bantuan. Terutama di saat pandemi seperti ini, orang-orang atau kita semua harus saling berlomba-lomba untuk membantu orang lain. Di sini tentang fastabiqul khairat, kita akan membahas 4 hal. Pertama adalah tentang pengertian fastabiqul khairat atau apa yang dimaksud dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua, seperti apa sih ciri-ciri orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Ketiga, kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, dan yang keempat, apa balasan bagi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang pertama, tentang apa yang dimaksud dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Pengertian fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini terdiri dari 2 kata, fastabiq dan khairat. Kata fastabiq merupakan kata perintah kepada orang banyak. Kata ini memiliki arti segeralah kalian semua. Jadi berseru supaya menyegerakan suatu perbuatan atau suatu tindakan. Cepetan, bersegeralah kalian untuk melakukannya. Lalu kata khairat, nah ini apa yang harus dilakukan dengan cepat itu? Apa yang dilakukan dengan segera itu adalah khairat, yaitu kebaikan.
Khairat ini bentuk jamak dari kebaikan. Jadi khairat artinya adalah kebaikan yang banyak. Jadi ayo kumpulkan kebaikan yang banyak. Fastabiqul khairat berarti perintah untuk bersegera melakukan kebaikan. Nah, seperti apa ciri-ciri orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Ciri-cirinya ini ya ada 3 nih. Pertama, memiliki niat yang ikhlas. Jadi berbuat baiknya itu ikhlas. Bukan ria, bukan ingin karena dilihat orang lalu dia berbuat kebaikan, bukan ya, tetapi niatnya itu memang ikhlas lillahi ta'ala karena Allah berbuat baiknya. Nah, yang kedua adalah antusias pada kebaikan. Jadi untuk berbuat baiknya semangat, apapun gitu ya, semangat. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, dia akan bersemangat untuk melakukannya. Kalau ada temannya kesusahan, dia akan jadi orang yang pertama menolong temannya itu. Ada temannya yang lagi sedih, dia akan jadi orang yang pertama untuk menghibur temannya. Disuruh mengerjakan tugas oleh gurunya, dia akan jadi orang yang pertama yang paling cepat untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Jadi tidak tidak malas ya untuk berbuat kebaikan itu, selalu senang gitu untuk melakukan kebaikan. Nah, yang ketiga, tidak merasa cepat puas. Jadi kalau sudah melakukan kebaikan, dia akan melakukan kebaikan lagi, terus melakukan kebaikan, tidak akan berhenti atau tidak akan kapok gitu ya, terus saja melakukan kebaikan. Karena memang yang diperintahkannya adalah ayo kumpulkan amal yang banyak gitu. Berbuatlah kebaikan secepatnya, sesegera mungkin. Nah, lalu kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Kenapa kita harus melakukan fastabiqul khairat? Nah, setidaknya nih ya, ada motivasinya untuk melakukan kebaikan ini, ada motivasi untuk melakukan fastabiqul khairat. Ada 3 nih ya. Pertama, karena itu memang diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 148 jelas ya perintahnya, fastabiqul khairat. Maka bersegeralah kamu berbuat kebaikan. Itu perintahnya. Allah memerintahkan setiap muslim untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Kedua, yaitu kita ini sebagai manusia punya usia yang terbatas. Jadi umur nanti kita mohon maaf ya, kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu manusia memiliki usia yang terbatas. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 34. Disebutkan bahwa dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktunya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, oleh karena itu, selama kita masih hidup, selama kita belum meninggal ya, ajal kita belum sampai, kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, mengumpulkan amal kebaikan supaya jadi bekal kita nanti untuk di akhirat. Yang ketiga, ada banyak balasan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada pahala yang besar sekali. Apa saja pahalanya? Nah, ini apa balasan bagi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, ini juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Pertama, Allah akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 128. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, Allah menjanjikan ridho dari Allah dan Rasulnya serta kesenangan di akhirat. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 29. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kamu. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Ya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang keempat, orang yang berbuat kebaikan ini akan memperoleh rahmat Allah. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kelima, orang yang berbuat kebaikan tentu saja akan memperoleh pahala ya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 120, di akhir surat At-Taubah ayat 120, ini disebutkan, sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yang keenam, Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang berbuat baik sebagai balasan atas perbuatan baiknya. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 85. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, begitu banyaknya balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, maka kita juga harus bersemangat. Setelah semua tadi penjelasan tadi, saatnya kuis. Nah, di sini ada 5 gambar. Pertama, gambar siswa yang sedang berangkat sekolah. Kedua, gambar siswa yang sedang belajar bersama. Ketiga, gambar siswa yang sedang mendengarkan ceramah. Ada juga gambar siswa yang sedang bekerja bakti. Dan yang kelima terakhir ini ada gambar siswa yang sedang bersantai-santai. Nah, coba ya. Dari 5 foto ini, 5 gambar ini, mana yang tidak menunjukkan semangat fastabiqul khairat? Coba dilihat dulu. Nah, gambar siswa yang sedang berangkat ke sekolah ini bersegera berangkat sekolah ya. Ini berarti menunjukkan dia berbuat kebaikan ya, karena ingin menuntut ilmu cepatnya. Lalu sedang belajar bersama ini juga berbuat kebaikan. Lalu mendengarkan ceramah dari guru, dari ustazah, ini juga berbuat kebaikan. Juga suatu perbuatan baik. Lalu yang kerja bakti juga perbuatan baik. Nah, berarti yang tidak menunjukkan semangat fastabiqul khairat di sini adalah yang gambar yang terakhir, yaitu yang sedang bersantai-santai ya. Nah, ngerti ya semua. Semoga bisa dipahami ya tadi penjelasannya. Ke depan kita akan membahas tentang bekerja keras dan kolaborasi. Oke, take your time dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.